Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Subsidi, relaksasi, kemudian insentif-insentif. Rupanya 3 hal ini menjadi norma baru di tengah situasi yang serba sulit seperti di masa pandemi. Tidak hanya Indonesia, semua negara pun melakukan hal yang serupa. Pintu subsidi, relaksasi, dan insentif semuanya diberikan atas nama menggerakkan kembali roda perekonomian. Terlebih untuk konteks negara seperti Indonesia ini, di mana kita sebagian besar mayoritas roda perekonomian kita didorong oleh konsumsi dari dalam negeri dan belanja rumah tangga serta spending pengeluaran dari masyarakat Indonesia. Berbicara masalah pengeluaran, tentu saja kita berbicara mengenai pengeluaran hal-hal yang vital, sandang, pangan, papan. Kali ini setelah kemarin kita berbicara mengenai kebijakan PPNBM yang diturunkan bahkan sampai mendekati ke 0% sehingga akhirnya bisa mengantarkan end product berupa sektor otomotif, produk-produk mobil bisa dikasih harga yang jauh lebih murah. Sekarang kita berbicara mengenai rumah yang juga diguyur subsidi. PPNBM kemarin sudah membawa sektor otomotif secara pergerakan saham juga langsung melejit. Aksi perburuan untuk emiten-emiten berbasis sektor otomotif pun langsung mendapatkan dinamikanya begitu ada PPNBM dan kebijakan ini akan segera dipantau seperti apa nanti realisasinya di lapangan. Setelah Anda bisa beli mobil dengan harga yang jauh lebih terjangkau, tidak murah ya, tapi harganya mungkin jauh lebih make sense atau masuk akal. Sekarang semuanya juga punya hak untuk bisa membeli hunian dengan harga yang lebih masuk akal dan terjangkau. Tetapi ini tidak berlaku bagi semua segmen. Sekali lagi prioritasnya tetap kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan pandemi paling berat, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tetapi ini juga kabar baik bagi semua. Paling tidak sekarang juga properti hunian akan segera diguyur subsidi. Ini sambil kita nantikan nanti beberapa hari ke depan seperti apa, karena statement resminya sudah keluar dari pihak OJK dan sudah disampaikan ke pihak presiden juga bahwa akan ada kebijakan berupa relaksasi kepada down payment atau uang muka untuk kredit pemilikan rumah atau KPR. Sesudah kita kemarin berbicara mengenai relaksasi dalam hal pajak dan juga PPNBM bagi kendaraan bermotor khususnya mobil, sekarang relaksasi juga akan diberikan pada saat bersamaan untuk DP rumah yang pertama. Jadi bagi Anda kaum milenial mempunyai penghasilan pas-pasan tapi ingin punya hunian yang pertama, Anda salah satu yang berhak mendapatkan subsidi dan relaksasi ini. Ini disampaikan kaitannya dengan penyesuaian juga untuk aset tertimbang menurut resiko ATMR yang juga akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan penyedia kredit kendaraan bermotor selain relaksasi untuk DP. Jadi DP untuk properti rumah dan kendaraan bermotor ini akan diperingan dua-duanya. Ini adalah dasar wacana relaksasinya. Ini sudah disampaikan oleh Presiden, beletnya juga saat ini tengah digodok, aturan-aturannya akan seperti apa kita nantikan beberapa hari ke depan akan segera dirilis. Belet sudah disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sudah disampaikan ke Presiden di 15 Januari 2021. Sekarang kita tinggal tunggu keputusan akhirnya saja. Ini berupa penyesuaian DP dan juga ATMR tadi yang merupakan aturan turunan dari relaksasi PPNBM sektor otomotif 2021. Jadi diharapkan nanti akan ada spillover atau menularkan secara positif ya. Satu aturan, satu relaksasi akan berujung pada relaksasi yang lainnya. Sesudah sektor otomotif sekarang ke sektor properti hunian untuk hunian yang pertama. Next, ini adalah aturan dan ketentuan DP KPR yang sudah existing, yang sudah kita ketahui saat ini. Jadi selama ini sebenarnya dari semua pihak otoritas yang terkait langsung dengan dunia properti, ini sudah memberikan insentif yang terbaik, fleksibilitas bahkan relaksasi sebelum dan semasa pandemi. Kita akan review bersama, ini yang terakhir sebelum nanti kita nantikan apakah belet dari OJK benar-benar bisa dikeluarkan sehingga bisa mendukung aturan relaksasi dari DP properti yang sudah ada. Ini dari BI kalau untuk yang kita tampilkan ini untuk hunian yang kedua ya. Kalau tadi disampaikan belet untuk hunian pertama. BI di 2019 sebenarnya sudah mengeluarkan aturan terbaru ini di akhir tahun sebagai kado akhir tahun juga relaksasi kepemilikan rumah rusun dan juga apartemen yang kedua. Ini berdasarkan peraturan BI nomor 21 13 PBI 2019 berlakunya akhir tahun ini ya di 2 Desember 2019. Ini merupakan perubahan atas peraturan BI di nomor 28 PBI 2018. Nah, kalau di 2018 ini diatur relaksasi untuk DP kepemilikan rumah yang pertama yang
2019 ini adalah untuk kepemilikan hunian yang kedua, baik rumah, tapak, rusun, sampai ke apartemen. Tapi yang kedua, BI untuk peraturan yang terakhir di 2019 ini menurunkan uang muka KPR, kepemilikan rumah ini, kredit pemilikan rumah, rata-rata semuanya di 5% diturunkan untuk pemilikan kedua dan berikutnya. Lebih detailnya seperti ini adalah bentuk dari keringanan yang diberikan oleh Bank Indonesia dari peraturan yang ada. DP KPR kepemilikan rumah tapak tipe 21 sampai 70 dari semula untuk DP-nya di 15% bisa sampai ke 10%. Kemudian rumah tapak tipe di atas 70 dari semula 20% menjadi ke 15%. Kemudian kepemilikan rusun atau apartemen kedua untuk tipe 21 sampai 70 dari sebelumnya 15% menjadi 10% saja. Yang terakhir adalah DP untuk kepemilikan rusun atau apartemen tipe di atas 70 ini dari 20% menuju ke 15%. Ini juga sambil kita review bersama apakah relaksasi dari ketentuan down payment KPR ini sudah berujung banyak dengan meningkatnya pembelian hunian dari masyarakat Indonesia. Ini mulai berlakunya akhir 2019, ternyata di 2020 kita mendapatkan kejutan yang kurang menyenangkan berupa pandemi. Sehingga sebenarnya kalau kita berbicara mengenai keefektifan dari relaksasi, fleksibilitas dan kemudahan ini belum tentu langsung diikuti oleh daya beli masyarakat atau spending di hunian yang meningkat karena ternyata terganjal di situasi pandemi. Semuanya serba susah, masyarakat harus lebih bijak dalam mengkalkulasi pengeluarannya bahkan termasuk untuk hunian, apalagi hunian yang kedua sebagaimana disyaratkan dalam aturan dan ketentuan DP KPR BI ini. Apalagi kemudian diberikan kalau kita berbicara mengenai relaksasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain tadi aturan utama dari BI mengenai diturunkannya kepemilikan rumah kedua atau apartemen atau rusun dari DP-nya, sekarang juga ada juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah keputusan Menteri PUPR nomor 242 RPTS 2020 ini diterbitkan di 24 Maret 2020. Jadi bersamaan dengan mulai masuknya pandemi dan mulai terekspos kabar pandemi di Indonesia. Berlaku mulai 1 April 2020. Ini juga pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan fleksibilitas lagi tambahan. Ini berupa kenaikan batas penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi. Dari semula maksimal Anda boleh dimasukkan ke dalam kelompok sasaran KPR bersubsidi. Kalau pendapatan maksimal Anda 4 juta rupiah, sekarang dinaikkan lagi maksimal sampai 8 juta rupiah. Anda bisa dimasukkan sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah sehingga berhak masuk ke dalam kelompok sasaran KPR bersubsidi. Ada lagi nih Permen nomor 13 PRTM 2019 tentang bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2BT. Kalau sebelumnya kita kenal ada FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, itu yang disubsidi, yang dibantu adalah bunganya, bunga KPR. Tetapi kalau bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan ini adalah down payment-nya, bahkan down payment-nya uang mukanya bisa sampai ke 1% dengan syarat dan ketentuan berlaku pula. Kemudian ada kemudahan lain karena ini berbasis tabungan. Permen ini juga mengatur dari sebelumnya Anda paling tidak mempunyai tabungan dalam jangka 6 bulan diturunkan menjadi 3 bulan saja bisa di sana. Ini yang jelas mudah sekali kemudahan untuk bisa mendapatkan down payment sampai ke 1% dengan syarat dan ketentuan berlaku tentu saja. Jadi tidak habis-habis ini effort yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk memberikan banyak sekali subsidi dan juga relaksasi. Tetapi nyatanya juga tidak serta-merta membawa sektor properti bisa terkerek naik khususnya untuk properti hunian. Belum nampak paling tidak ya, tapi paling tidak ini sudah ada kebijakan-kebijakan dan wacana potensi kebijakan berikutnya. Semoga guyuran subsidi ini juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya kita semua yang merasa berhak mendapatkan hunian yang layak.